Sound Addict, balik lagi sama gue Kevin. Kali ini kita diundang, Sound Addict itu diundang oleh Audio Plus ke tempat baru, kantor baru tepatnya, kantor barunya Audio Plus. Untuk peluncur, sekalian juga untuk peluncuran Time Machine dari Art in Motion. Di sini juga ada orang bulenya. Nah, lagi ngobrol sama Ko Andre. Nah, tadi juga ada presscon. Kita juga berkesempatan untuk nge-review satu mobilnya yang udah pasang Time Machine. Sebelum kita ngobrol sama Ko Andre, kita ngobrol dulu sama fabrikatornya. Itu Ko. Halo. Hendry Lim. Ko yang bangun mobil ini ya, Ko? Ya, betul. Nah, Ko Hendry ini waktu itu kita pernah ketemuan di Bandung. Memang base-nya Lim Garage ini ada di Bandung ya, Ko Hendry ya? Betul, ada di Bandung. Mobil ini berapa lama bangunnya, Ko? Mobil ini sampai finish dari awal tuh 5,5 bulan. 5 bulan. Pas gua datang itu memang lagi pengerjaan, lagi finishing. Betul. Dan banyak banget yang sepersekian mili aja itu dihitung ya, Ko ya? Betul. Sampai diganti. Oh, ini enggak. Ganti. Itu permintaan dari Ko Andre. Betul. Oke. Ko, kita bisa buka bagasinya. Kita mau kasih unjuk ke Sound Addict semua apa yang terpasang di belakang ini, Ko. Boleh. Silakan, Ko. Siap. Nih. Kok ini memang untuk fungsional. Fungsional. Memang request-nya mengarah ke OEM style, tapi dengan tetap ada action, ada gaya. Tapi space harus tegak, harus bisa bawa ban cadangan, bawa barang, koper, dan lain-lain. Karena mobilnya pakai harian. Oke. Nih, Sound Addict ya, lo harus lihat satu yang menarik mata gua dan menurut gua manis banget ini. Ya, ini subwoofer Time Machine ya kan, Ko? Betul. Nah, subwoofer Time Machine itu nggak ada belakangnya nih, nggak ada backringnya. Kalau lu bayangin kalau misalkan backring ini ketemu sama item, itu patah. Ya. Nggak terlalu manis. Akhirnya ditambahin ring ini. Jadi manis banget. Oke, Ko. Ini yang terpasang apa aja, Ko? Subwoofer Time Machine 10 inch, DSP Goldtone P5 DSP, terus EHD ada 3 sama Fuse ya. Fuse dari Harmonica, terus bloknya itu Cooper. Hah? Cooper OFC, gold plate blocksnya. Coopernya tapi di Coopernya speknya OFC, karena yang banyak di pasaran ini cuma pure Cooper aja, tidak bisa menyertakan sertifikat OFC-nya. Kalau ini OFC itu kemurniannya 99,9-nya 4 kali OFC, murniannya segitu. Terus di gold plate. begitu di gold plate. Ya. Oke. Berarti ini di bawahnya kita ini masih ban serep masih ada, tools masih ada, airsus-nya masih ada. Kok ini kepala RCA-nya pakai apa, Kok? Ini kepala RCA-nya itu seri Direct Link punya dari Harmony. Gue baru lihat. Iya, baru yang seri terbaru gitu. Baru lihat gua. Ya. Silver gitu ya? Iya, silver. Biasa kan warnanya hitam, keren gitu, gelap-gelap. Ya. Ini jadi kayak lebih elegan aja ya, Kok ya? Terus nyadar nggak ini apa? Itu karbon, Kok. Ya, betul. Oke. Pas waktu kita datang juga, gua kaget anjir kok lu pakai karbon. Karena gua nggak pernah lihat box subwoofer itu pakai karbon. Nah, waktu di Bandung itu, si Koko ngejelasin kalau misalkan orang pakai karbon sama nggak pakai karbon itu beda ya, Kok ya? Beda, betul. Apa perbedaannya, Kok? Bisa jelasin sedikit? Ya, Kok? lebih ke arah suara lah ya. Lebih ke arah suara, intinya pakai karbon lebih baik. Dan ini bukan masking, bukan lapisan atas doang. Ini 100% karbon, pure, sampai dalam-dalamnya. Jadi bukan masking itu kayak ditimpa. Bukan maksudnya. kulit doang, bukan kosmetik doang. Jadi bukan cuma hanya ditimpa. Ya. Nah, di belakang kita juga. Karbon itu kan seratnya beda-beda. Betul. Koko berapa lama eksperimennya? Kita bicara eksperimen lah. Bicara lama eksperimen banget ya, kita untuk box 2 minggu kali ya. 2 minggu yang sempat ada korban juga. Udah buang berapa kali. Oke, jadi serat karbon yang biasa bentuknya kan kalau misalkan lo tahu kan jaring-jaring itu lubangnya banyak ya, Kok ya? Itu namanya twill, itu lubangnya banyak. Terus Koko udah coba lagi fiber juga. Ya, fiberglass. Kalau fiberglass kita udah sering pakai untuk daily sehari-hari, itu kita sering pakai. Ini kalau yang ini Textim ya kotak kayak catur ya, dia rapat. Jadi kalau udah dijadiin karbon, kita terawang begini tuh nggak ada bolongnya. Oke. Dan asal lo tahu aja kalau misalkan pemilihan resin itu juga mempengaruhi. Mempengaruhi, betul. Soalnya pas gue datang ke workshopnya, nih gue udah ngulang berkali-kali nih gitu ya, pas udah di
apa namanya udah dibikin, tahu-taunya mekar, ngangkat, kering, patah, pecah gitu loh. Oke, Goldhorn ini larinya kemana aja kok? Dia yang untuk ngedrive itu speaker 3-way dan subwoofer ya. Dia 16 channel tapi yang kita pakai cuma 8. Oke, makanya jadi jarang-jarang, biasa kan rapat gitu. Ini kayak begini nih, Kok. Tuh. Iya, Jarang-jarang ya. Oke, Kok, untuk itunya thank you, Kok, udah ngobrol-ngobrol sama kita. Nah, sekarang kita ke Kak Andre, kita masuk ke dalam untuk dengerin hasil suaranya. Let's go! Oke, Sound Addict, sekarang kita ada di dalam mobil Range Rover ini dan di sebelah kita udah ada Ko Andre. Halo, Ko. Hai, apa kabar, Ko? Isak. Congrats ya, Ko, ya, atas peluncuran dari Art in Motion ini dan speaker 3-way dari Thank you. Time Machine. Dan ada satu lagi, itu apa kok tipenya tuh? Oke, ada ini kan keluar 3-way juga sama ada keluar satu lagi kan, Kok, kan? Ya, jadi gini, ini adalah seri Time Machine dari Art in Motion. Time Machine itu ada 3-way speaker, tweeter, kemudian 4 inch mid-range, kemudian 6,5 inch mid-bass. Nanti dia akan keluarin 3 inch mid-range-nya juga, karena 4 inch ini mungkin lebih susah dipasang. Kemudian ada subwoofer 8 inch, untuk kadang ditaruh di depan atau di bawah jok, dan subwoofer 10 inch yang kita pasang di mobil ini. Dan kebetulan juga di sini ada bulenya. Ya. Tadi juga diintroduce pas ada presscon juga, gua ikutan sebentar. Kita ngobrol-ngobrol dan juga ngasih tahu visi misinya, terus kenapa dia bisa ciptain kenapa namanya Art in Motion itu, dia cerita di sana. Terus dia kasih tahu ternyata orangnya juga mengejar dan menguber passion. Jadi ini sama-sama nih. Sama Ko Andre ini orangnya sama-sama demen ngulik. Ya. Mereka itu dari awalnya itu searching for perfection, gimana sih, benar-benar nyari sampai detail gitu. Ini kenapa sih suara bisa harus kayak begini gitu loh. Terus baru tahu juga ternyata biasa kita ngitungnya sampai millisecond nih. Iya. Cuma millisecond, second, mikro, apa segala macam. Ini ternyata sampai detail juga. Nolnya itu banyak tuh. Iya. Nah, kenapa namanya Time Machine itu? Ya ini kan uber-uberan sama Speed. Ya. Pasti lo orang ada bingung. Jadi gue mau jelasin sedikit nih. Kalau misalkan lu berkesempatan untuk memegang Time Machine dan lu melihat atau lu memegang speakernya dan lu misalkan lu iseng lu pegang begini, kok empuk ya? Ya. Magnetnya udah gede, cuy. Jadi mereka nggak perlu power yang gede-gede kan, kok? Nggak perlu power gede, perlunya power berkualitas. Gitu. Nggak perlu power gede, power yang berkualitas, yang bener maksudnya. Iya, jadi prinsip dia ini seperti mobil balap, mesinnya besar, bodinya ringan. Jadi speakernya dibuat motor sistemnya kuat sekali, tapi core-nya ringan. Jadi kalau ditekan pun ringan. Jadi tidak ada energi yang tersimpan, dia cepat sekali geraknya, langsung. Tapi yang ngontrol adalah motornya ini tadi. Kapan dia harus ngegas, kapan dia harus ngerem, motor sistemnya ini kuat sekali. Gitu. Terkontrol, yeah. Harus terkontrol. Ini tadi kita ngobrol sama Pak Henry Lim, kalau misalkan ini mobil 5 bulan. Betul. 5 apa 6 bulan nih. Dia sempat mampir. Iya. Sempat mampir. Dia pas sampai lihat, waduh ini mobilnya Ko Andre nih. Ya lu tau gak nih, kita ganti salah gini segala macam. Nah, ada banyak gue cerita sedikit mobil ini, karena mobil ini tuh pas gue ngeliat ini ada treatment yang buat gue di pintu ya, di bagian mid-range ini. Dia ada ringnya itu ternyata bukan cuma dari besi doang, ternyata ada bukan hanya dari aluminium aja, tapi di dalam itu ada pakai copper. Kenapa Pak pakai copper? Coppernya itu sebagai gasket. Jadi kalau zaman dulu orang pakai gasketnya karet. Cuman kalau karet kan ditekan jadi kempes. Dia nggak berfungsi lagi. Seiring umur kempes. Ya, seberapa kita tekan, kekerasan karetnya kan berbeda. Nah, kalau zaman sekarang itu gasketnya adalah copper, karena copper ini sifat materialnya lembek sebetulnya, tapi nggak selembek karet gitu. Jadi kalau ditekan dia steady, tapi sifatnya masih lentur, tidak seperti aluminium yang keras. Makanya kalau copper kan bisa dibengkokkan sama seperti emas. Itu dia. Ya kalau emas gak kemahalan. Oke. Nah ini Pak perlu Ko Andre tahu kalau misalkan gue itu amazed sama desain dari bentuk box subwoofernya itu. Nah box subwoofernya itu ternyata dari full carbon. Ya, dudukan ampli, dudukan DSP semua dari full carbon fiber.
Dan itu ada tiga lapis carbon fiber yang berbeda. Tiga beda, aku Iya. tahu loh. Dengan fungsi yang berbeda. Ya. Nah, itu yang tadi gue bilang manis banget antara jadi kalau misalkan subwoofer ketemu sama karbon, dia warna silver, ini warna hitam. Kalau ketemu langsung begini, kayak ada sesuatu yang patah gitu loh. Akhirnya Iya, ditambahin kasih list 1 senti dari aluminium. aluminium, betul. Dikasih list itu manisnya setengah mati. Nah, memang tuntutan Bapak untuk membangun mobil ini bisa dibuat pakai harian juga ya Pak ya? Betul. Jadi di belakang masih bisa ditaruh barang, airsus masih bisa berfungsi. Ban serep ada. Ban serep harus ada. Gitu. Oke, jadi udah itu ada di bawah bangku kita Pak. Di Tadi bawah belum bangku. disebutin. Ini ada power 2 biji, Ya. ada power 2. Itu pakai apa Pak? Audio Solution seri Quattro. Ya, 4 channel kali 150 watt. Itu kelas A bukan Pak? Enggak. Oh, Tapi dia lateral fat. Jadi desain dia itu dari input sampai output semuanya fat. Sehingga karakter suaranya itu seperti kalau di home seperti ampli tabung gitu. Jadi ada tebal, berbodi, fokusnya itu besar tapi solid gitu. Oke. Bassnya juga membal, beda lah, dia memang lateral fat dari input sampai output. Mungkin kalau misalkan lo tau Quattro gitu, terus pas lo lihat kok kapasitornya merah, bukan yang itu. Ini yang hitam, pakai Mundov. Ya. Beda. Ini ada di kiri kanan. Yang itu kita Quartetto. Ya. Ini Quartetto. Quattro, ya. Ini Quattro. Jadi beda ya. Ya. Mungkin tulisannya kecil kagak kelihatan. Orang itu yang ininya merah ya, yang kapasitornya merah ya, bukan. Ya. Yang hitam. Oke Pak, sekarang kita dengerin, di depan kita. Ini tambahan atau aslinya udah begini Pak? Ini kita ganti Android Head Unit. Jadi biar playernya bisa kita kontrol dari head unit. Oke, tetap dikontrol di depan dan ini dari Goldhorn, aplikasi Goldhorn. Betul. Oke. Nantinya akan kita connect juga ke remote steer-nya, tapi saya perlu lebih lanjut bongkar untuk sinkronisasi dengan pusat. Tapi itu sangat possible. Oke Pak, kita dengerin lagu pertama. 1. Every morning at the mine, you could see him arrive. He stood 6'6", weighed 245, kinda broad at the shoulder, narrow at the hip, and everybody knew you didn't give no lip to Big John. Big John, Big John, Big Bad John. Big John. Well, nobody seemed to know when John called home. He just drifted into town and stayed all alone. Didn't say much, kind of quiet and shy. And if he spoke at all, he just said hi to Big John. Somebody said he came from New Orleans, where he got into a fight over a Cajun queen, and a crashing blow from a huge right hand sent a Louisiana fella to the promised land. Big John, come on. Big John, Big John, Big Bad John. Well, then came the day at the bottom of the mine when a timber cracked and men started crying. Miners were praying and hearts beat fast, and everybody thought they'd breathe their last. Except John. Big John. Big John. Yeah. Big Bad John. Through the dust and the smoke of this man-made hell walked a giant of a man that the miners knew well. Grabbed a sagging timber and gave out with a groan, and like a giant oak tree, he just stood there alone. Big John. Oke. Sound Edition pasti paham, ngerti, terus sama sering ngedenger lagu Big Bad John ini. Lagu kebangsaannya kita ini. Betul. Istilahnya jadi kayak ada lagu patokan lah. Ya. Dalamnya seperti deepnya itu seperti apa, berat bobotnya dari ini ya, mulutnya dia itu seperti apa, low-nya itu seperti apa. Jadi kalau gue boleh ngomong jujur dan gue minta Pak Andre itu jelasin ke gue, ini beda dari yang pernah kita dengar. Ya. Apa yang berbeda Pak? Maksudnya ini berbeda dari yang biasanya, sorry ngomong, nggak biasa di telinga kita nih, orang awam di Indonesia itu pasti
nggak biasa lah, kasar itu nggak biasa gitu loh, Pak. Saya paham kurang lebih. Jadi memang ini mempunyai sebuah target yang berbeda. Jadi sistem ini setelah dulu saya bangun Grandis tahun 2009 ya. Kemudian terakhir tanding itu 2016, sempat beberapa kali Best of Sound di EMA Asia. Setelah itu saya nggak pernah membangun lagi sistem yang semahal ini untuk mobil sendiri ya. Kemudian yaitu mobil customer tapi udah seperti mobil sendiri lama di tempat saya. Nah, jadi kita mempunyai dua kesamaan yang sama. Kita replika kembali gitu bahwa sound of musicnya itu adalah signature-nya adalah background-nya itu tenang. Mungkin orang jadi berasanya kok nggak bright ya gitu, karena kalau biasa kita semuanya tampil gitu meriah. Nah kalau ini backgroundnya tenang, black gitu ya, hitam, lalu instrumennya muncul satu persatu. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya semuanya ada presence, dan dia tuh posisinya jauh seperti di panggung. Jadi dia nggak in your face begitu, nggak tagging seperti biasanya atau di sini gitu. Dia menjauh di sana, meluas dan melebar. Jadi kalau diperhatikan di lagu Big Bad John ini bisa keluar kan, kiri kanannya melebar sekali, kemudian ke belakang, kemudian tenang, kemudian vokal dia itu ada teksturnya gitu. Jadi ketika dia John, nggak cuma seperti saya, karena saya bukan penyanyi kan, John gitu doang. Tapi dia ada getarannya itu. Nah, tekstur itu yang bisa keluar di level barang seperti ini. Jadi memang agak berbeda levelnya dengan yang biasa kita review mobil-mobil saya ya. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan hand snap-nya juga, hand snap-nya lebih real dibandingkan yang biasa. Kalau yang biasa kan tak nyaring gitu, seperti tangan anak kecil atau ya melenting lah gitu. Kalau di sini kan berbody dan posisinya nggak maju, tetap di belakang. Jadi itu yang mungkin membuat orang jadi persepsinya sedikit agak beda. Tapi ya kalau kita dengar musik asli maupun kita referensikan ke mobil yang pernah kita menangkan di EMA Asia sebagai Best of Sound bertahun-tahun itu, ya kurang lebih begini kalau barang-barang high end. Itu yang membedakan barang high end dengan barang biasa. Jadi kalau kita long time listening, driving gitu ya kita bisa enjoy karena musiknya itu sendiri nggak buru-buru tampil. Atau kalau saya kasih ilustrasi, kalau kita main band gitu ya, misalnya anak saya main band gitu ya di tempat sekolahnya gitu. Ketika bandnya itu baru main kan berantakan, atau dia main orkestra juga masih berantakan, semua pengen tampil, adu keras. Tapi ketika dia masuk orkestra yang lebih senior, yang tampil di beberapa dia di trust orkestra, nah itu performance-nya menjadi berbeda. Kita jadi nggak bisa lihat lagi siapa yang lagi tampil nih, semuanya menjadi satu kesatuan. Nah di situ perbedaan antara audio yang biasa dengan audio yang ultra high end seperti sistem ini gitu. Kira-kira begitu. Beda kelas. Berarti kuping gua belum bisa kuping mahal begitu. Ya. Cuman ini perlu pembiasaan aja. Ya, perlu dibiasain. Dan biasanya untuk mendapatkan kualitas suara seperti ini tuh didapetinnya di home. Betul. Untuk bisa setenang ini, lu nggak bisa pakai alat yang pakai perangkat yang sembarangan. Ya, masa lu pakai barang ini pakai power biasa kan nggak mungkin. Iya. Gitu loh. Jadi semuanya harus balance, semuanya harus bisa satu nada, semuanya harus bisa saling mensupport satu sama lain. Betul. Untuk bisa ngedapetin hasil suara yang seperti ini. Iya. Oke kok, kita dengerin lagu yang lain. Lagu apa kita? Bebas kok. My love, there's only you in my life, the only thing that's bright. My first love, your every breath that I take, your every step I make. I want to share all my love with you. No one else will do. And your eyes, they tell me how much you care. Oh yes, you will always
my endless love. Two hearts that beat as one. Our lives have just begun. Forever, forever, I'll hold you close in my arms. I can't resist your charm. And love, I'll be a fool for you. I'm sure, you know. My endless love. Keluarkan Oke. naturalnya jadi. Betul, Pak. Betul, sekarang gue paham. Nggak tahu ya, karena Big Bang John gini. Big Passion itu memang gelap aslinya. You play di home pun memang gelap. Jadi memang ini menampilkan rekamannya kayak gitu. Begitu ketemu ini kan beda kan? Beda. Gini. Nggak, Pak, tolong mengkonfirmasi, tolong validasi ke Sound Addict semua. Apakah dari tadi pas waktu Perscon masuk foto apa segala macam, apakah saya masuk ke dalam untuk dengerin? Enggak. Gua nggak dengerin ya, gua belum dengerin. Ya. Terus banyak yang bilang, udah masuk tuh, udah kosong tuh, dengerin tuh. Enggak, tak dulu, gua mau first impression. Gua mau denger warna dari Time Machine itu dengan dalam keadaan tenang. Jadi nggak ngadu-ngadu sama lain. Gua bener-bener pengen jadi secara personal, udah tenang. Nanti kan ini bagian dealer nih, kita bakal ketemu sama jagoan-jagoan nih, installer jagoan. Gua pengen duduk di sini, gua pengen dengerin. Nah, lagu pertama Big Bad John yang gua kenal kan dibersihin. Iya. Dituning dengan secara benar gitu kan, jadi suara present semua, ternyata pas masuk nih yakin nih suaranya kayak begini nih, gua nggak mengenal, gua belum tahu gitu kan, ternyata oh ya udah deh, akhirnya gua tanya, Pak ini emang benar suaranya kayak begini, akhirnya dijelasin kan, udah tahu. Nah di lagu yang kedua ini yang Endless Love, kecilnya itu nggak dibuat-buat, dia kan ada teng tes dek 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 gitu, dia nggak gede. Suaranya itu dia tidak besar, volumenya itu nggak gede, mukulnya juga nggak kenceng. Kenceng benar. Dek, deng, dek. Mainnya pelan kan, lagunya slow kan. Dia jadi ketuk slow gitu loh. Terus tadi dia ada, gua lupa. Tadi dia ada suara apa gitu loh. Pianonya, dia kecil. Ya, pianonya juga feel-nya kan beda gitu. Dia bermainnya kenapa gua kena ya? Kena banget, kita enak emosinya. Emotionnya. Jadi pas waktu dia loh, kok tenang banget ya. Sewaktu dia mainin piano itu, anjir kok gue kena. Makanya gue sium-sium kan, lu lihat gue sium. Anjir ternyata gue tahu. Oke, gue paham maksudnya. Nah, kecilnya itu tidak dibuat-buat. Gini, apa ya, depth-nya. Biasanya kecilnya itu ada tes atau nggak tuk gitu. Ketukan deh, kita bicara ketukan. Ketukan itu ini ketukannya buk, yang ini tek. Biasa segini, ini nggak, buknya di sini, teknya itu di sini di belakangnya. Jadi betul, ada layernya. Layernya kecil tapi jelas gitu di belakang. Dan lu berasa. Nah, makanya gue angkat tangan begini, dia itu ada yang di detik-detik terakhir, dia itu ada extend. Biasa di situ putus. Ini kok panjang. Iya. Jadi sebenarnya ada, cuman cara tampilnya itu berbeda. Jadi kalau sistem high-end itu setiap lagu dan setiap rekaman dia tampilin dengan cara bagaimana dia direkam. Itu yang berbeda dengan sistem biasa. Kalau sistem biasa ya selevel crescendo yang biasa itu menampilkan semuanya ditampilkan sama terus. Ya seperti band kalau yang main lokal lah, katakan di mall gitu, menyanyikan replika lagu siapapun kan begitu aja terus. Kalau kita nonton aslinya kan nggak begitu sih.
performer ini kan beda-beda semua. Yang tuning sound systemnya pun dibawa dengan tampilan yang berbeda kan. Nah itulah tadi Big Bad John dengan Endless Love ini. Kalau kita dengar di home pun suasananya berbeda. Big Bad John itu memang Geoff Castellucci itu rekamannya dibuat dark, tenang, terus dia lebar, dan kiri kanan tengah vokalnya itu begitu teksturnya diutamain. Karena kenapa dibuat begitu? Karena tekstur vokal dia itu bawah bangetnya itu yang mau diekspos. Sedangkan di Dennis King ini kan berbeda gitu, cara nyanyi dia berbeda. Dia itu kan naik turun, meliuknya itu yang buat kita masuk. Kalau dibuat tebel seperti Geoff Castellucci tadi ya nggak keluar emosinya gitu. Jadi memang tiap rekaman itu kan menampilkan si performer, pemusiknya maksimalnya di mana. Jadi styling dia mixingnya berbeda-beda. Nah sistem high end itu menampilkan setiap lagunya berbeda gitu. Kira-kira begitulah kayak bisa. Oke, lebih istilahnya lebih bahasa akademisnya dari Ko Andre. Kalau gua kan pakai bahasa sehari-hari, jadi terwakilkan ya. Samalah. Jadi kalau misalkan ada penonton yang lebih, nih si Yusak ngomong bahasa kampung banget. Nah ini bahasa akademisnya. Gua yang pakai bahasa sehari buat penonton yang gua nggak ngerti begitu. Yaudah gua pakai bahasa sehari-hari jadi agar lo mengerti. Balance dong jadinya. Gitu. Saling melengkapi. Nah itu dia. Oke sekarang kita dengar lagu yang lain Pak. Lagu apa? Mau Nah itu kan tadi kan slow kan, jazz yang lebih rame lagi. Atau mau lagu yang biasa lu pakai itu? Ada? Apa sih namanya? Yo Sitting. Dare to Love. Nah, ini Oke. Ulang lagi, Pak. Ulang lagi.街邊焦急的我，餐廳憂鬱的你，隔片沙玻璃，兩眼帶些傷悲。交通燈邊的我，緊抱心愛的你，聽呼吸聲，確已急速到死。冷雨撲向我，點點紛飛，濺到高溫波濤，由你湧起。個個說我太狂，笑我不羈，敢於交出真情，那算可悲。狂抱擁不需休息的吻，不需呼吸空氣，不需街邊觀眾遠離微雨中，身邊車輛飛過，街裏路人走過，交通燈催促過，剩下獨是我跟你。收緊一雙手臂，箍緊身邊的你，透過濕恤衫貼向你的腹肌，身邊多少指責都已一概不理，愛得真心，我倆應該問死。冷雨撲向我，點點紛飛，濺到高溫波濤，由你湧起。個個說我太狂，笑我不羈，敢於交出真情，那算可悲。狂抱擁不需休息的。 Oh gitu suaranya. Ya. Beda ya Pak, sama EQ Tone beda. Itu high awalnya kan bisa bebody di bawahnya gitu. Iya. Harus gitu. Orang pasti selama ini nggak begitu bunyinya. Ya memang ya, yang bener ini susah dicari gitu. Yang begini ini susah dicari lah. Bunyi high-nya. Kemudian bunyi snare-nya itu kan Itu. tak gitu. Itu. Biasanya kan tak gitu. Ini kan tak gitu. Terus ketika dia ini kan musik Mandarin itu kan banyak instrumen nada tinggi sebenarnya gitu. Jadi Itu dia. berebut keluar gitu, tapi ya harus tertata gitu. Loh, gue masih mencerna, memproses. Ini Beda ya, beda sama biasa. beda. Bukan nggak enak ya. Sorry, bukan nggak enak. Ini the whole another level. Iya. Ini levelnya itu beda lagi.
warna, hawa, emosinya itu beda bawaannya. Iya. Jadi gue nggak bisa apple to apple, nggak bisa gue bandingin. Ya cuma lebih enak, gimana ngomongnya? Bukan lebih enak. Kalau udah beda, lu nggak bisa bilang ini lebih enak. Gimana sih ngomongnya? Another level. Ini bener-bener dunianya itu beda. Jadi lu nggak bisa ngebandingin sistem home dengan car. Lu nggak bisa sama sekali, lu nggak bisa beda. Ruangan aja udah berbeda, perangkatnya aja udah berbeda, listriknya aja udah beda. Itu buat gue ya. Jadi nggak bisa, cuma gue bisa bandingin. Kok suaranya beda ya, emosinya beda. Yang di deliver, yang dihasilkan oleh speaker ini itu beda banget feel-nya. Ya beda. Ya dia lower high-nya itu kayak instrumen high itu kan bisa tas gitu. Dia ada tasnya, ada bodinya dulu gitu. Baru kemerincingnya juga ada. Nah, membentuk bodi bawahnya instrumen high itu yang jauh lebih sulit. Karena kan sebenarnya instrumen high itu bervolume kan, besar gitu. Tapi bunyian biasa cuma tes gitu doang. Toknya bawahnya itu nggak ada kan. Nah itu yang jauh lebih sulit mereproduksi itu. Nih, dan untuk bisa itu sebetulnya speed itu bukan di atasnya itu aja, speed itu juga di bawah. Yang di bawahnya juga. Jadi sewaktu gini kan ada tek, itu kan ada dua. Waktu dia nyampe di tek sama setelah after teknya itu kan ada shimmeringnya ya. Dia bunyinya berbarengan. Betul. Nah kedengerannya biasa itu cuma yang gitu doang, tapi yang ini nggak kedengeran. Teknya nggak ada. Ya, teknya itu kan sebenarnya size besar. Instrumen high itu kan sebenarnya ada size-nya juga. Nah itu yang biasanya hilang sehingga kesannya tuh jadi tajam. Tapi mungkin kalau orang biasa dengernya, wah detail, high, ekornya panjang gitu. Tapi sebenarnya kan bodi awalnya nggak ada. Rusak nih kuping gue. Iya, nggak apa-apa sih, ini sesuatu yang beda aja gitu. Nanti tinggal pemirsa kan bisa pilih sendiri seleranya kemana atau gimana. Makanya gue kasih lagu yang lu biasa denger supaya ada. Jadi tahu bisa bandingin. Ya gitu. Buat wah kadri rusak nih kuping gue nih. Asal tahu aja, setelah ngedengerin EQ Tone, Kojemel mobil lo jadi patokan ya buat itu. Yang gue dengerin kick bass-nya itu ada teksturnya. Ada teksturnya. Nah di sini teksturnya beda lagi, cuy. Beda lagi dan lebih ngena di hati lu gitu, lebih ngena. Karena kan gue suka nih lagu kan. Pertama kali ekspresi gue anjirnya apa nih lagu? Wih enak nih. Gue coba dengerin di sistemnya orang-orang gitu kan. Oke, dia bagusnya di sini. Oh ini lebih bagus. Oh ini cakep banget. Oh ini beda ya. Di sini itu lewat semua. Bukan lewat, itu beda. Kelasnya itu beda. Jadi bukannya lebih. Oh yang itu berarti salah. Enggak. Bukan itu. Ya nggak ada kelasnya beda. Ya. Beda kelasnya. Jadi lu mesti dengerin di mobil. Dan Time Machine ini udah laku berapa Pak? 3. Ada lagi sebenarnya. Ada lagi. Udah moga aja tembus ya. Moga aja tembus Pak. Kalau buat orang yang mau tahu nih Pak, ini harganya berapa Pak? Satu set ini. 3W-nya 465, subwoofernya 280. Ternyata. Ya kepuasan kan harus dibayar. Oke. Ini kan lagu yang kita kenal Pak. Nah kita mau dengerin yang artificial. Tadi kan kita dengerin kan akustik, terus yang live. Kita mau dengerin ini yang Andi Akiho ya. Cobain. Pilar ini dulu banget saya pernah cobain sama Yusat. Kita coba lagi di sistem yang berbeda. Ayo. Oh masih ingat ya? Masih dong. Ada tuh di mobil. Oke, kita coba. Ulang lagi Pak. Ulang lagi. Semoga ketangkep ya. Semoga ketangkep.
Sadis. Setelah Grandis, gue lama nggak denger bass kayak gini. Sadis. Kangen banget gue. Jadi ini hari ini seneng banget gue. Ini bunyi bass, wah, anjing. Oh gitu toh. Hah? Gue baru denger. Baru denger, Pak. Baru denger lo kayak begini. Kayak Dia punya. Terus ada ekonya, tapi nggak panjang, tapi pas dia tuh just kayak gitu. Oke. Moga-moga bisa didengar di rekaman. Moga aja. Dan makanya tadi kenapa gue minta ulang. Pas lo tahu pilar, Iya. cetang gitu loh. Loh, kok ada di atas? Wung gitu loh. Bisa Maksudnya kesini, kan? roomnya. Itu wung. Nih, kok gue nggak bisa ekspres. Nih, gue yang keringetan ini. Gue kasih tahu ya. Ini mobil dingin, tapi gue keringetan ini. Sama gue juga. Karena asik banget gitu. Iya. Dia ada hawanya, dia ada roomnya. Sewaktu dia main petak. Loh. Oh. Ternyata gelas gua nggak tahu botol kaca lah pokoknya. Ada volumenya ya. Ting ting tak. Ih, kecil aja tapi ada volumenya. Bener. Iya. Kecil aja volumenya. Terus yang tadi ada kercerak gitu, kayak seng diinjak gitu loh. Seng atau dipukul atau diinjak gua nggak tahu, atau dipukul gua nggak tahu. Krek gitu. Krek. Biasa kan cas gitu doang kan. Ini kertas. Ya, itu. Kreknya depan itu ada. Anjrit, gue kok ternyata di sini. Ya itu namanya lower high, dan dia punya bass itu. Kalau gue bilang, saya bilang subwoofer bunyi bass kayak begini lama banget saya nggak dengar. Sejak dari Grandis itu udah tapi nggak bubuntung gong kemana-mana gitu, ngeruang sampai sini aja pas gitu. Lagu ini baru bisa di-enjoy ya di sistem ini gitu, enak gitu. Jadi, aduh. Kalau yang dulu pasti lu bilang lagu apa ini gitu. Iya. Tapi ini kalau di play di home ya kayak gini gitu, bisa ngeruang ke kita gitu. Jadi di home itu kan sekarang lagi tren sistem tuh 2 speaker di depan tapi bisa suaranya sampai ke samping atau bahkan bisa sampai ke belakang. Nah kayak gini kurang lebih maksudnya. Gitu. Tanpa cuma speaker belakang gitu. depan dedang gitu, cuma di sini doang. Iya. Ini enggak loh. Wung. Kok membentuk. Jadi suara itu bisa menciptakan satu ruang gitu sih yang pertama. Itu first impression langsung, ih apa nih? Itu sih yang gue rasa. Jadi wah gila, ini bukan mobil yang bisa didengerin sembarangan sih. Jadi buat thank you banget lo udah bisa. Wah, gua kan secu banget tuh, thank you Tuhan banget tuh gua bisa juga thank you. Bisa dengerin mobil ini gitu loh. Sama-sama didengerin. Boleh nggak Pak? Ini kan tadi kan tetap nih artificial, bukan artificial. Ini kan tadi kan tenaga manusia nih yang main, dia kan perkusi. Yang artificial Pak, yang konstan, yang nempel-nempel bassnya, low-nya nempel-nempel, bisa nggak Pak? Apa tuh misalnya? Sevilla pernah denger nggak? Tapi itu lagu yang beatnya 180 beat per menit, cepet. Atau mau lagu It Must Have Been Love yang lu sering play Di No Fonseca, yang live. ya. Nanti dibilang, lu dengernya akustik mulu. Iya. Oke, setelah di No Fonseca, Ratchet. Oke. Oke. Ya, ayo aja kita main mana aja. But it's all
ya gitu. Ya, beda banget. Beda. Harus diakuin beda ya. Kita dengar lagu terakhir, ini yang bassnya nempel-nempel. Oh, dan Ratchet maksud lo. Ya, itu dia. Itu yang bassnya nempel-nempel, yang bikin kita merinding. Perlu ganti preset gak, Pak? Enggak lah. Satu preset loh. Iya, coba lah ya, coba. Satu. Gue juga belum coba ini, ya kita coba sama-sama. Belum nyoba. Belum. Oh, ternyata setelah ref kedua begitu suaranya. Jadi nggak dem cuma begitu doang. Ternyata ref kedua tuh dia ada low-nya itu ada peningkatan. Jadi nggak cuma di yang awal kan memang anjing asik ya gitu loh. Tapi setelah dia masuk kedua lagi, intensitasnya beda. Oh. Blurnya beda. Oh gitu. Iya. Dan kesan ngisi ruang dia nggak kayak yang seri 5 kemarin, wah penuh heboh gitu ya. Tapi ini ya teratur aja begitu. Sampai sini set gitu. Anjing, rusak kuping gua, rusak. Sungguhan rusak nih. Maksudnya lu jadi udah denger di sini nih. Keinget mati. Oke, gue bilang udah Tuhan thank you udah dikasih kesempatan dengerin sistem mahal ultra high end, terus ketemu sama orang-orang hebat. Itu ya kalau bukan Tuhan mah udah lah, gue nggak tahu lah, Pak. Kita juga thank you juga Yusak udah dengerin. Udah kasih basah. Iya, keingetan semua gue juga. Enak ke bawah lu bisa rasanya larut. ngos-ngosan gitu loh. Kita tuh asik banget gitu. Ya itu apalagi lagi Dino Fonseca-nya itu, waduh. Pengen nyanyi bareng kan. Iya. Karena balik lagi gue bilang, karena lu mengenal lagu itu, lagu lama terus dinyanyiin dengan instrumen yang berbeda, dengan style yang berbeda, suaranya juga enak, serak-serak basah. Gimana lu feel itu jadi terbawa. Iya. Apalagi lu dengerin dengan sistem yang seperti ini yang nuansanya itu beda banget lu cara mendengarkan lu itu berbeda banget, dan ada rasa yang lu nggak pernah dengerin sebelumnya di sistem sebelumnya. Ya lu kalau dengerin ada peningkatan gitu loh. Jadi kalau misalkan om-om yang gua nggak, yang orang umum yang nggak mau umum, mungkin ini bisa jadi pilihan lo orang semua. Dealernya banyak tersebar, itu gua kasih web aja deh. Jadi lu bisa cari, misalkan ada yang di Jakarta, ada yang di luar Jakarta, dealernya juga ada. Iya. Silakan tanya-tanya, alamat sama telepon yang gue taruh bawah. Ko Andre, sekali lagi thank you ya, aku yang thank you juga. Udah kasih kesempatan Sound Addicts untuk share Time Machine ke Sound Addicts semua. Ya, jadi Sound Addicts, gimana hasil suaranya, silakan berkomentar di bawah. Tetap gue ingetin, berkomentar, memberikan saran atau mengkritik itu ada cara yang lebih bijak, bukan ngata-ngatain. Biarlah pemain baru itu kita bisa dorong untuk bermain
audio di Indonesia. Jadi gue pengen itu yang baru itu nggak malu-malu atau nggak takut untuk main audio. Justru kita yang lebih mengenal suara itu seperti apa, kita bimbing mereka, kita kasih tahu mereka untuk mendengar, untuk ngedengerin sistem yang bener itu kayak begini. Jadi mereka nggak salah arah. Gitu. Grow together lah ya. Harus dong, grow together. Jadi, Sound Addicts gimana sih suaranya? Thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.